kita mengetahui pengertian TPS 3R, kita harus tahu dulu pengertian sampah. Menurut WHO, sampah adalah segala sesuatu yang tidak dipakai, tidak digunakan, atau sedang dibuang yang berasal dari sisa-sisa kegiatan manusia. Atau menurut UU nomor 8 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah segala sesuatu yang berasal dari sisa-sisa kegiatan manusia atau proses alam yang berupa padat atau semi padat yang berwujud zat organik maupun organik atau yang terurai maupun tidak terurai. Setelah mengetahui pengertian sampah, kita mengetahui pengertian TPS 3R. TPS 3R sendiri adalah tempat pengelolaan sampah yang menggunakan 3 konsep, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Kalian bisa melihat persyaratan TPS 3R di Permen nomor 2 tahun 2013 pasal 29 ayat 2 dan 3. Alasan kami memilih TPS 3R Cahaya Mentos di Kota Tebing Tinggi karena TPS 3R Cahaya Mentos mempunyai penerapan 3R yang baik dan memenuhi persyaratan 3R yang baik. Fakultas Kesehatan Masyarakat Sumatera Utara. Ini ke TPS ini karena ingin melakukan wawancara bagaimana pengelolaan sampah Pak pada TPS 3R ini. Mungkin pada waktu ini saya dan teman-teman saya ini dari kelompok 10 kami akan melakukan wawancara seliput pengelolaan sampah di tempat ini. Mungkin yang pertama mewawancarai oleh Sofia. Jadi ingin bertanya Pak, gimana sih langkah-langkah pengolahan sampah di TPS ini? Nah, yang pertama itu kan gini, yang namanya TPS 3R itu kan melayani pelanggan gitu, warga. Jadi dari sini kami ke rumah-rumah warga gitu, menutupi sampah yang tercampur. Nah gitu sih ya. Udah sampai situ, udah selesai kan dari masyarakat, kami tuang di sini, kami pilah gitu, mana yang untuk pembuatan kompos itu kan sampah daun, sayur, mana dia yang laku jual, mana dia yang sampah B3 gitu. Nah gitu dia sistemnya. Kalau untuk tantangannya ada nggak Pak dalam mengelola sampah ini? Waduh, jelas tantangannya banyak kan gitu ya. ya hampir tiap hari lah, ya maaf cakap ya, tiap hari berjumpa dengan sampah kan gitu, dengan tahulah sampah itu kayak mana, mengandung semua apa kan gitu kan ya namun ya kalau saya kan gitu kan memang jiwa saya di sini kan gitu kan, ya udah tidak menjadi masalah kan gitu. Yang menjadi tantangan ini kan merubah pola pikir manusia itu berat merubah pola pikir kan. Seharusnya kalau TPS 3R itu di Jawa sana ya, dia itu sampah sudah terpisah terpilah. Nah, jadi dia pakai hari-hari, misal 3 hari dia sampah kering, 3 hari sampah basah kan. Sementara untuk kita ini, tahulah orang anak Medan gimana ya. Kaya kan. Jadi setiap hari orang Bapak itu ke rumah-rumah? Iya, setiap hari ke rumah warga. Ke rumah warga? Iya, warga layanan gitu. Semua warga di sini? Enggak, ini tapi yang masuk ke gang. Kalau di jalur pertama kan dia ada terus. Enggak semua lah ya Pak. Enggak semua, yang di dalam gang kan itu aja. Pengolahannya tiap hari atau dikumpul dulu baru diolah? Kalau beberapa tahun yang lalu langsung diolah kan, cuman ini kan jumlah pelanggan sudah semakin sedikit, jadi dikumpul dulu baru digiling. Kenapa menyebabkan pelanggannya sedikit? Satunya apa ya, tenaga kerja juga kan.
Oh, kerjanya kurang. Saya sebagai ketua tinggal sendiri kan gitu. Apa langkah pertama dalam mengolah sampah di TPS 3R ini? Langkah pertamanya, Iya. yang pertama kan sampah kan di sini dituangkan, itu kan sampah tercampur. Kita pilah, nah udah gitu kalau sampah daun digiling di mesin ini. Nah itu ada contohnya itu, nah, bekas gilingan. Setelah itu, setelah digiling, dia ada proses fermentasi juga kan gitu. Fermentasi buat apa? Buat kompos itu tadi. Oh. Ini dia apanya ntar ya. Pakai ini dia ayam pak. Ini dicampur, ini 15 tutup ini satu ember tong apa itu cat itu yang besar baru disiramkan. Ya 21 hari jadinya. Lama juga ya? Ya lama kan gitu. Oh, berarti barang jadi setelah sudah diolah hampir sebulan kena ya Pak? Ya. Oh, udah gitu dia paling jadi 40% dari, nah kan dia nyusul dengan penyusutan ini. Pak, dari kami bertiga sekian Pak. Selanjutnya Pak, kayak apa yang harus dilakukan dalam mengelola sampah B3? Sampah B3. Sampah B3 itu kan seharusnya kan gini, itu kan nggak sembarangan beredar itu sebenarnya. Itu kan entah sampah-sampah dari rumah sakit, itu kan sampah B3 dan itu sebenarnya nggak boleh bebas kan. Sebenarnya ditangkap itu kan gitu kan, kayak baterai, kayak oli kan gitu kan. Ya selama ini ya penanganannya ya hanya dipilah gitu aja kan gitu, dijual ke pengepul kan gitu. Jadi Pak, apa harapan Bapak untuk kedepannya mengenai tentang program TPS 3R di Kota Tebing Tinggi? Untuk kedepannya ya ini harus diprioritaskan gitu, ya kan? Diprioritaskan, udah gitu jangan pernah berhenti untuk sosialisasi ke masyarakat kan gitu. Ya ininya ya tetap lah gitu, karena kan banyak bangunan gini dibangun setengah tahun betul, kan? Ini udah 6 tahun, ini dari 2018. Walaupun hanya tinggal ketuanya aja yang sisa, tapi tetap jalan. Selanjutnya, gimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya TPS 3R? Ya itu tadi kita buat kayak perkumpulan, sosialisasi, begitu ya sambil praktek juga buat kompos kan gitu, untuk kompos sampah rumah tangga kan gitu. Selanjutnya, apa kontribusi TPS 3R terhadap SDGs? SDGs itu apa? Yang ada Recycle ya? Recycle dan reuse sama. Iya. Reuse ya? Reuse, recycle kan. Ya sebenarnya untuk recycle kan itu kan banyak, ini kan barang-barang itu kan hanya sampai ke pengepul saja kan gitu kan. Untuk recycle sebenarnya kan sangat penting kan gitu. Itu ada misalnya entah reduce kan, itu kan penggunaan ulang kan gitu kan, penggunaan ulang tapi fungsi yang berbeda kan gitu. Misal apa tongcat itu kita buat untuk tanaman kan gitu kan, apa reduce kan. Recycle kayak barang-barang bekas kan dijadikan kerajinan tangan. Udah gitu sebenarnya jangan sampai di situ aja ya, karena itu bakalan akan menjadi sampah lagi kan gitu. Kayak di Kota Tebing Tinggi ini misalkan, seharusnya recycle itu dijadikan cindera mata ya, kalau ada tamu datang gitu. Tapi selama ini iya, kreasi daur ulang itu ya kembali menjadi sampah juga ya. Kami sempat juga ada buat tas dari sini apa segala macam gitu. Pak, kira-kira dukungan pemerintah Tebing Tinggi di sini untuk TPS ini banyak nggak Pak? Kalau dukungan banyak, dukungan ada kan gitu. Seperti ada pendampingan kan gitu untuk daerah sini.
Dana nggak ada. Kalau mengenai dana, kayak bangunan ini kan hibah. Ini tanah ini punya mertua saya, nggak dibayar ini kan. Bangunan aja ini dari Kementerian PUPR kemarin. Oh, berarti pemerintah nggak ada datang ke sini gitu Pak, ngecek biasanya? Datang ngecek. datang. Nah, cuman kan kalau tadi ada dana, kalau kerusakan nggak ini diserahkan sama TPS 3R kan. Dia KSN, kelompok swadaya masyarakat ini. Semua uang kutipan dari masyarakat ya untuk biaya operasional gini ya. Pemerintah datang ya mungkin sangat liburan, ada maunya, ya kan? Biasa deh tuh di Medan. Semua pun gitu kan gitu. Kirain kan pengutipan dari masyarakat, terus kirain memang dari pemerintah menyuruh mengutip, terus nanti maksudnya di siniin, diusahain di sini gitu loh Pak. Enggak. Sebenarnya gimana ya, bukan murni punya masyarakat ya. Sebenarnya saya setengah-setengah juga, saya ini kerja di dinas lingkungan hidup. Cuman jangan pernah disebutkan ya. Ya tapi kan walaupun di dinas, kalau saya sudah siap selesai kan, saya kan jadi warga sini kan gitu. Jadi separuh-separuh. Jadi kalau ini memang ya, ini kalau diserahkan ke masyarakat nggak akan berjalan ini. Yang pertama, penggajiannya dari mana kayak gitu. Ada orang rela dia kerja nggak dibayar, jarang kan gitu. Udah gitu yang dikerjakan sampah. Jarang-jarang itu orang yang mau kan gitu. Kalau ini saya di sini udah sekitar 6 tahun di sini bangunan itu. 6 tahun. Bapak sendiri mengelola atau Bapak mempekerjakan orang? Mengelola sendiri. Kalau kemarin itu tahun-tahun pertama ada pekerjaan, makanya ada strukturnya, ada pekerjaannya. Di saat itu ada lebih dari bangunan ini, memang untuk pekerja 3 bulan aja. Selanjutnya ya itu harus pandai-pandai. Sekarang tinggal sendirilah sekarang. Oke, mungkin itu aja pertanyaan dari kami Pak. Kami ingin tahu kayak gimana sih cara mengolah sampah. You're on your own, kid. You always have been. Ya ini tadi lah untuk nambah uang operasional juga kemarin. Selain dari kutipan iuran warga, ya ini juga untuk membantu.
diatur dalam peraturan Menteri pasal 30, Pak. Jadi yang pertama itu luas TPS 3R lebih besar dari 200 meter persegi. Kira-kira luas TPS ini 200 meter persegi nggak? Ini 200 meter persegi. Kan dibilang situ paling sedikit dia harus Iya. 200 meter persegi. Kalau ya lebih boleh kan, gitu kan. Ini pas. Di sini pengolahannya berapa jenis sampah, Pak? Sini sampah tercampur gitu dia. Iya, kan dia ada sampah organik, anorganik, ada B3-nya juga. Udah gitu sampah yang nggak terkelola itulah sampah residu. Yang ketiga, TPS 3R ini dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah, penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas. Kira-kira sudah memenuhi nggak, Pak? Sudah memenuhi. Sudah memenuhi. Ini berarti permanen, Pak? Apanya gedungnya permanen? Kira-kira nggak akan diganggu oleh pemerintah? Kan ada kan TPS yang biasa jadi, Pak, Ya. dibuat. Kan ini gini, ini kan KSM kan. Jadi ini bukan milik pemerintah, cuman dikasih sebagai milik masyarakat. Udah gitu aset tidak ditulis. Kalau hibah aset nggak tertulis di situ. Hilang habis gitu. Pemerintah hanya bisa mengambil olah aja dalam hal pengolahan. Kalau pengambil ini nggak bisa. Bau dan sampah ini kira-kira menyebar nggak, Pak, seluruh masyarakat dan sekitar sini? Nggak, kayaknya nggak. Ya karena kan Udah gini, kemarin, Bang. ya sampah itu kan setelah kita giling kan, kita kasih yang tadi yang cairan tadi ya, mengurangi kan. Mengurangi baunya. Makanya akan dibuat ini juga. Jadwal setiap hari pengumpulan sampah ke masyarakat kira-kira pagi atau Pagi, jam berapa? pagi jam 8 gitu. Oh, jam berapa? Berarti TPS 3R KSM Cahaya Mentos ini sudah memenuhi peraturan Menteri pasal 30, teman-teman. This adalah Sustainable Development Goals dan TPS 3R tempat pengolahan sampah sementara 3R saling terkait dalam upaya mencapai pengolahan sampah yang berkelanjutan. TPS 3R mendukung SDGs dengan menerapkan prinsip reduce, reuse, recycle yang membantu mengurangi dampak lingkungan dari sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan limbah. Selain itu, TPS 3R berkontribusi pada tujuan SDGs terkait lingkungan dan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sampah yang besar. Kaitan antara SDGs dan TPS 3R terletak pada upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. TPS 3R berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs antara lain. Yang pertama, SDGs 11, kota dan komunitas berkelanjutan. TPS 3R membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah akhir, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, dan menciptakan komunitas yang lebih bersih dan sehat. Yang kedua, SDGs 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle. TPS 3R mendorong pengurangan limbah dan penggunaan kembali sumber daya, mendukung pola konsumsi yang berkelanjutan. Yang tiga, SDGs 13, penanganan perubahan iklim dengan mengurangi jumlah sampah yang dibakar atau dibuang ke TPA. TPS 3R berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Implementasi TPS 3R tidak hanya mengelola sampah tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan sehingga memperkuat kapasitas lokal dalam pengelolaan lingkungan. Nah, teman-teman, sekarang kita dapat mengetahui bahwa dengan adanya penerapan TPS 3R ini, masyarakat diajak agar dapat berperan lebih aktif dalam memilah sampah dan mengelola sampah secara mandiri untuk dapat menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan juga lestari.
Kesuksesan TPS 3R ini sangat bergantung pada partisipasi serta kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih. Ayo cintai bumi kita, bebaskan dari sampah, karena setiap tindakan yang kita lakukan hari ini akan menciptakan masa depan yang lebih hijau dan lestari untuk generasi yang akan mendatang.